Definisi histologi. Histologi berasal dari kata Yunani yang berasal dari histos, yang berarti jaringan, dan logia yang berarti pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail, menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Ia berguna dalam menegakkan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Sebagai contoh di bidang kedokteran, kehadiran tumor memerlukan hasil pemeriksaan, contohnya sampel jaringan. Pengertian sampel pengujian histologi. Sampel pengujian histologi adalah sampel yang berasal dari jaringan tubuh yang diperoleh dengan cara biopsi dan tujuan pengujian histologi adalah sebagai pemeriksaan standar emas, yaitu merupakan diagnosis pada penyakit yang diderita oleh seorang pasien, terutama penyakit yang disebabkan oleh adanya inflamasi atau peradangan dan pertumbuhan jaringan yang abnormal di dalam tubuh yang disebut dengan tumor, baik tumor ganas atau kanker atau tumor jinak. Alur dalam pemeriksaan morfologi sel. Yang pertama, pengambilan sampel yang biasa ditangani oleh dokter umum, dokter spesialis bidan atau paramedis. Yang kedua, processing sampel yang biasa ditangani oleh analis atau teknisi lab. Yang ketiga, diagnosa yang biasa ditangani oleh dokter spesialis PA. Proses yang dilakukan dalam pembuatan preparat histologi: yang pertama fiksasi, kedua dehidrasi, ketiga pembeningan, keempat pembenaman, kelima pengecoran, keenam pemotongan jaringan, ketujuh pewarnaan, kedelapan perekatan, kesembilan pelabelan. Pengertian sampel yang representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan jaringan aslinya. Untuk mendapatkan sampel representatif, maka pengelolaan jaringan mulai dari pengambilan jaringan di kamar operasi sampai di tempat laboratorium harus memadai standar yang telah ditemukan. Persiapan dalam memilih sampel. Yang pertama, formalin permintaan. Pemeriksaan histopatologi berisi identitas penderita, yaitu nama, jenis kelamin, umur, alamat, serta nama dokter atau rumah sakit pengirim. Kedua, lokasi dan cara pengambilan jaringan, misalnya biopsi atau operasi kerokan insisi, oleh karena jika salah pencatat dan tertukar dengan jaringan yang lain, akan membuat hasil pemeriksaan interpretasi. Yang ketiga, keterangan klinik. Pemeriksaan penunjang laboratorium, foto, USG, dan diagnosis sementara diperlukan untuk melengkapi data yang akurat sehingga membantu diagnosis patologinya. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Tujuan fiksasi jaringan: yang pertama, untuk mencegah ontolisis dan pembusukan sel. Yang kedua, menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan. Yang ketiga, memvisualisasikan komponen sel. Yang keempat, meningkatkan visibilitas atau intensitas kontras pada warna elemen jaringan. Yang kelima, melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan. Prinsip fiksasi ada dua. Yang pertama, koagulasi, yaitu proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Yang kedua, presipitasi adalah proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein. Syarat tuntutan fiksasi: yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengaktifasi enzim pada proses pembusukan. Kedua, tidak menyebabkan jaringan pembengkak atau pengkerut dan tidak melarutkan bagian dari jaringan. Yang ketiga, mampu mempertahankan jaringan dan menyediakan kondisi untuk dilakukan dehidrasi, clearing, dan embedding. Keempat, mampu membunuh bakteri, jamur, dan virus pada sel atau jaringan. Jenis larutan fiksasi: yang pertama, aldehida
kedua merkuri, ketiga alkohol, keempat ahidizing agen, kelima fikrat. Faktor yang mempengaruhi fisasi yang pertama durasi dan temperatur fisasi, yang kedua dimensi spesimen, ukuran dan keterangan waktu, yang ketiga jenis zat fisasi, yang keempat penetrasi larutan, waktu penetrasi, dan tingkat penetrasi. Kelima, rasio volume zat fisasi terhadap spesimen 10:1, fleksibel sampai menutup spesimen. Pengertian dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengaliran air dari jaringan agar jaringan dapat diisi oleh parafin sehingga dapat diiris tipis. Tujuan dehidrasi adalah agar seluruh ruangan-ruangan antar sel dalam jaringan dapat diisi dengan molekul parafin. Prosedur persiapan dalam melakukan dehidrasi. Yang pertama, siapkan wadah berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tempat. Yang kedua, isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, 90%, dan alkohol absolut. Yang ketiga, sampel jaringan yang ada di wadah fisasi dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari larutan fisasi. Yang keempat, masukkan sampel jaringan yang telah dicuci ke dalam wadah yang berisi alkohol 50% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang kelima, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 50% lalu dimasukkan ke wadah yang berisi alkohol 70% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang keenam, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 70% lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 80% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. 7. Ambil sampel dari wadah yang berisi alkohol 80% lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 90% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang kedelapan, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 95% lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol absolut selama 1 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang kesembilan, selanjutnya dilakukan proses clearing. Pengertian clearing. Clearing atau pembeningan adalah suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan, menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berkaitan dengan parafin. Macam-macam larutan clearing: kloroform, benzena dan hilena, cedarworth oil, benzyl benzoat, metil benzoat. Prosedur dalam persiapan melakukan clearing. Yang pertama, siapkan 2 wadah yang masing-masing berisi larutan clearing dengan label clearing pertama dan clearing kedua. Kedua, ambil jaringan dari proses akhir dehidrasi dengan menggunakan pinset. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Keempat, ambil jaringan ke wadah clearing 1 dengan menggunakan pinset. Kelima, masukkan ke dalam wadah clearing 2 selama 30 menit.